Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada anak-anak ibu semua, kita masih bertemu pada pagi hari ini untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, sebelum ibu menyebutkan tema dan judul materi kita, adakah yang sudah membaca terlebih dahulu materi kita di rumah? Oh, ada. Bagus. Apa judul dan dari materi kita pada pagi hari ini? Ya benar, cita-citaku menjadi anak sholih. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kita belajar tentang cita-cita. Apa sih cita-cita itu menurut kalian? Ya, siapa yang mau menjawab pertanyaan ibu, apa itu cita-cita? Oh, mau menjadi dokter, insinyur. Wah, bagus. Ibu akan menjelaskan. Cita-cita itu adalah sebuah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita, yang mana kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nah, siapa di sini yang bercita-cita menjadi dokter? Ya, pintar, bagus. Walaupun begitu banyak cita-cita yang harus atau yang akan kalian gapai, tentunya kalian harus menjadi dokter yang sholih dan menjadi insinyur yang sholih dan pilot yang sholih. Apapun cita-cita kalian harus menjadi sholih dengan cita-cita kalian. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan sholih itu? Ibu akan menjelaskan bahwa sholih adalah artinya baik. Anak yang sholih artinya anak yang baik. Yang mana di antara ciri-ciri anak yang sholih adalah taat kepada Allah, jujur, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesamanya. Itulah yang disebut dengan anak sholih. Kita lanjut, yaitu tentang orang yang jujur disayang oleh Allah. Ibu sudah men-screenkan di PPT-nya, bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah. Apa sih ciri-cirinya jujur kepada Allah? Kita selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Kalian boleh melihat gambar yang sudah ibu pampang. Gambar apa yang kalian lihat di sana? Ya, anak sholih yang sedang beribadah. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa harus jujur kepada diri kita sendiri? Tentu itu sangat penting ya. Contohnya, tidak mencontek saat ujian. Itu termasuk perilaku jujur kepada diri kita sendiri dan tentunya akan membawa manfaat yang sangat baik kepada diri kita. Nah, kita lanjut, yaitu jujur kepada orang lain. Bukan saja kepada diri kita sendiri, kita juga perlu jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji kan? Anak ibu juga pasti pernah berjanji kan? Misalnya anak ibu berjanji kepada ibu karena ibu telah memberikan tugas minggu depan dan dikumpulkan minggu sekarang, dan anak ibu memenuhi janjinya dan membuat tugasnya. Tentu anak-anak ibu telah jujur kepada orang lain, yaitu kepada ibu yang telah
mengerjakan tugas dari ibu tepat waktu. Itu termasuk jujur kepada orang lain, dan tentu masih banyak lagi contohnya. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu kita. Dari pernikahan mereka, maka lahirlah kalian sebagai seorang anak. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi begitu banyak masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa untuk kalian. Yang mana doanya? Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang solih, yang taat kepadamu dan patuh kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah harapan ayah dan ibu kalian, ayah dan ibu kita. Mereka pun tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus patuh kepada guru? Tentu yang mana guru adalah guru orang tua kedua di sekolah. Guru sangat berpengaruh banyak kepada kita, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Karena kita banyak belajar dari guru yang mengajari kita, membimbing kita, mengenalkan kita pada sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Apa contoh hormat kepada guru? Tentunya berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati dan tidak sombong. Kita lanjut, yaitu indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, yang melakukan dengan kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntutannya. Yang terpenting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai tuntunan Islam yang diyakininya. Kita lanjut, yaitu tentang menghargai keyakinan orang lain. Tentu kita pernah kan bertemu dengan orang yang berbeda agama. Tentu kita saling menghargai, saling menghormati walaupun kita berbeda agama, dan selalu rukun. Oke, selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Sekarang tentang pendapat. Contohnya tuh misalnya dalam belajar kelompok, anak-anak ibu mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap kepada orang tua. Sebagai contoh nih, anak-anak ibu Nisa berpendapat begini, anak ibu Ilham berpendapat begini. Tentu Nisa tidak boleh menyalahkan pendapat Ilham, dan Ilham juga tidak boleh menyalahkan pendapat Nisa. Tentu kita mempunyai pendapat yang berbeda. Itulah kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian selalu mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum sebuah pendapat tersebut biar menjadi suatu jawaban yang sempurna. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Berhubung waktu kita sudah habis,
Ibu tutup saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.